Salve saudara-saudari, kita merayakan 3 hari peringatan pada hari Kamis Putih ini. Yang pertama, peringatan Misa Kudus yang pertama kali. Yang kedua, peringatan ditetapkannya imamat pelayanan dalam rangka melanggengkan Misa Kudus, menyampaikan pengampunan Tuhan kepada para pendosa yang bertobat, dan mewartakan kabar baik keselamatan. Dan yang ketiga, peringatan Yesus mengumumkan perintah kasih-Nya yang baru. Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes bab 13 ayat 34. Pertama, kita ingat bagaimana Yesus mengubah Paskah Yahudi menjadi Paskah Perjanjian Baru. Faktanya, Paskah Yahudi adalah perayaan gabungan dari dua perayaan Thanksgiving kuno. Keturunan Habel yang merupakan seorang penggembala biasa menggiring dombanya dari padang rumput musim dingin ke padang rumput musim panas. Setelah mempersembahkan seekor anak domba kepada Tuhan. Mereka menyebut perayaan ini sebagai Paskah. Keturunan Kain yang berprofesi sebagai petani mengadakan pesta panen yang disebut Masotin, di mana mereka mempersembahkan roti tidak beragi kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Hari Raya Paskah bangsa Israel dalam Keluaran bab 12 ayat 26 sampai 37 secara harmonis menggabungkan kedua hari raya ini dalam sebuah jamuan ritual yang ditetapkan oleh Allah untuk dirayakan setiap tahun sebagai ungkapan syukur kepadanya atas pembebasan ajaib nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, eksodus mereka dari Mesir, dan kedatangan terakhir mereka di tanah perjanjian. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa mempelajari beberapa hal dari peristiwa malam Kamis Putih ini. Dalam bacaan pertama, Tuhan memberikan 2 instruksi kepada orang Ibrani. Bersiaplah untuk momen pembebasan dengan makan ritual, dan buatlah tanda simbolis di rumah Anda untuk membebaskan diri Anda dari pembantaian yang akan datang. Dalam bacaan kedua, Paulus mengajarkan bahwa perayaan perjamuan Tuhan merupakan tradisi yang tidak terputus sejak awal mula gereja, yang dengannya umat Kristiani mengenang kembali kematian dan kebangkitan Yesus. Injil yang kita dengarkan hari ini menggambarkan bagaimana Yesus mengubah Paskah Yahudi menjadi perayaan Ekaristi. Sesudah membasuh kaki para rasulnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan pelayanan yang rendah hati satu sama lain, Yesus mengakhiri perjamuan seder dengan domba Paskah panggangnya, dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada para rasulnya dalam bentuk roti dan anggur sebagai makanan dan minuman rohani. Ada pesan kehidupan yang dapat kita ambil dari peristiwa malam Kamis Putih. Yang pertama, tantangan dalam pelayanan yang rendah hati. Perayaan Ekaristi kita mengharuskan kita saling membasuh kaki, yaitu saling melayani dan menghormati kehadiran Kristus dalam diri orang lain. Dalam praktiknya, hal ini berarti kita harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain sama pentingnya dengan kebutuhan kita sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan yang kedua, undangan penuh kasih untuk berbagi secara sakral dan cinta kasih yang memberi diri. Marilah kita meneladani teladan Yesus yang memberi dirinya sendiri, yang berbagi tubuh dan darahnya dengan kita, dan yang memperkaya kita dengan kehadiran nyatanya, the real presence, dalam Ekaristi Kudus. Dengan membagi-bagikan berkat-berkat kita, bakat, waktu, kesehatan, dan kekayaan kita kepada orang lain, kita menjadi murid Kristus yang sejati dan mematuhi perintah barunya. Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang ketiga, undangan untuk menjadi pembawa Kristus dan penghantar Kristus, pengajar Kristus. Pergilah, misa telah selesai. Sebenarnya berarti pergilah dalam damai untuk saling mengasihi dan melayani.
Kita harus membawa Yesus ke rumah kita, ke tempat kerja kita, ke sekolah dan komunitas kita, menyampaikan kepada orang lain di sekitar kita kasih, belas kasih, pengampunan, dan semangat pelayanan rendah hati kepada Kristus yang kita bawa bersama kita. Kristoforus, pembawa Kristus. Kita semua adalah Kristoforus. Selamat merayakan Hari Raya Kamis Putih.